khitbah itu baru janji untuk menikah. Jadi belum menikahnya. Jangan sampai salah kaprah, banyak diantaranya terkadang orang tua, kalau anaknya sudah dikhitbah, udah terserah mau dibawa kemana aja. Kayak udah sah aja gitu, padahal belum sebenarnya. Bahkan ketika seorang yang mengkhitbah ingin berbicara dengan yang dikhitbahnya, itu tidak bisa berdua-duaan. Karena apa? Karena mereka belum sah. Kalaupun mau berbicara, mesti ada mahramnya yang mendampingi supaya tidak terjadi fitnah. Fitnah itu bukan tuduh menuduh ya. Fitnah itu adalah ujian. Ujian keimanan, ujian berupa kemaksiatan yang memang akan muncul ketika seseorang sudah merasa semakin dekat dengan hal yang sah. Terkadang orang tersebut sudah merasa sah duluan. Itu yang repotnya di situ sebenarnya. Makanya memang dianjurkan antara jarak dari khitbah ke pernikahan tidak terlalu lama. Karena godaan-godaan itu banyak. Baik dari diri kita sendiri maupun dari luar. Maksud dari luar itu gini, bukan tidak mungkin ya ketika kita sudah mengkhitbah, ketika kita sudah yakin sama seseorang dan kita meminta untuk menikah dengannya, sudah kita khitbah bahasanya, kok tiba-tiba ada lagi ya yang muncul yang lebih oke daripada pilihan kita. Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Itu termasuk godaan ya untuk apakah kita itu tetap bertahan dengan apa yang kita putuskan sebelumnya atau akan tergoda meninggalkan. Pernah pengalaman ya, kami pernah menjadi apa kalau bahasa kita menta'arufkan lah ya, mediator gitu antara salah satu murid kami dengan salah satu muridnya istri waktu itu. Tidak sebutkan namanya, cuma yang laki-laki ini orang Jambi, orang yang perempuan ini orang Kebumen. Nah, sudah ta'aruf, sudah bertukar yang namanya biodata, sama-sama cocok, visinya juga sama-sama suka Al-Quran, kemudian terjadilah yang namanya khitbah, sudah sampai ke orang tua dan lain-lain. Beberapa hari setelah itu, si Ikhwan ditawari gitu oleh orang yang belum tahu kalau si Ikhwan ini sudah mengkhitbah. Begitu pula si Akhwat ditawari oleh orang yang belum tahu si Akhwat ini sudah dilamar. Si Ikhwan ditawari dengan seorang Akhwat yang hafizah, seorang Akhwat yang ya boleh dibilang luar biasa lah. Si Akhwat juga ditawari dengan seorang hafil, sudah apa ya, pekerjaan dokter atau apa gitu. Kalau boleh dibilang dibandingkan dengan si Ikhwan yang mengkhitbahnya memang lebih luar biasa dibandingkan yang mengkhitbahnya. Tapi lagi-lagi itu ujian. Ketika sudah terjadi khitbah, maka itu komitmen yang tidak bisa dibatalkan begitu saja. Maka mereka tetap bertahan dan alhamdulillah ya, mereka sekarang sudah mempunyai anak 3 bahkan. Jadi waktu itu saya mengkhitbahkan itu ketika saya punya anak 1 dan istri saya sedang mengandung. Nah sekarang anak saya baru 2 nih. Sedangkan yang kemarin kita bantu untuk menikah itu anaknya sudah 3 gitu. Alhamdulillah dalam segi ekonomi sudah mapan, suaminya menjadi dosen dan lain-lain. Artinya godaan-godaan semacam ini bukan tidak mungkin untuk ada setelah proses khitbah itu terjadi. Maka walaupun memang tidak ada waktu yang khusus gitu ya, jarak waktu antara khitbah ke nikah, memang sebaiknya tidak terlalu lama atau tidak terlalu jauh. Kenapa? Yang pertama masalah hati. Hati itu kan yang namanya qalbu mayuqallibu bisa berbolak-balik. Khawatir, bukan tidak mungkin ya, walaupun tidak kita harapkan akan paling tidak mengurangi apa ya, komitmen atau keyakinan kalau terlalu lama. Yang kedua memang bisa menjadi celah pintu masuk kemaksiatan dari setan yang menggoda kita. Pasti akan timbul rasa penasaran, pasti akan timbul rasa ingin tahu, pasti ingin ini dan ingin itu. Karena seolah-olah kita itu sudah berhak, padahal sebenarnya belum berhak. Maka untuk menjadikan kita itu berhak, segeralah untuk menuju jenjang pernikahan. Walaupun memang demikian, yang namanya pernikahan itu tidak ujuk-ujuk saya terima nikahnya ya. Apalagi kalau misalkan di daerah yang terkait dengan adat istiadat itu biasanya mempertimbangkan beberapa hal. Dan biasanya yang ribet untuk menikah itu bukan pengantinnya, tapi orang tuanya biasanya. Karena terkait dengan ngundang ini, ngundang itu, kemudian acaranya seperti apa, dan lain. Ya, saya katakan sih yang namanya nikah itu mudah dan murah, yang simpel. Yang ribet itu biasanya ya adat istiadatnya, yang ribet biasanya kebiasaan, yang ribet biasanya gengsinya, dan lain-lain. Yang mahal biasanya di situ sih sebenarnya. Makanya memang untuk menuju jenjang pernikahan itu tidak menggampangkan ya. Artinya memang nikah itu gampang, tapi tidak menggampangkan karena ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nah ini terkait dengan khitbah ya.
Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait dengan khitbah ataupun ta'aruf yang belum sempat tanyakan sebelumnya, tidak jadi masalah, nanti silakan bisa untuk ditanyakan. Kemudian kita masuk ke jenjang selanjutnya, yaitu jenjang pernikahan. Ketika seseorang telah melewati fase khitbah, maka biasanya nanti akan terjadi kesepakatan antara calon pengantin maupun dengan keluarga tentang waktu kapan dilaksanakannya pernikahan. Biasanya sih ada dua waktu ya. Yang pertama waktu akadnya, yang kedua waktu resepsinya. Entah resepsi di keluarga pengantin laki-laki maupun waktu resepsi dan tempat di keluarga pengantin perempuan. Itu biasanya disepakati ya. Biasanya disepakati sebelum prosesi akad nikah. Nah, nanti di situ akan dibicarakan terkait dengan kebiasaan-kebiasaan, terkait dengan adat, bahkan mungkin terkait dengan biaya-biaya yang diperlukan antar keluarga. Dan ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang dilarang, cuma memang kalau bisa jangan terlalu memberatkan satu pihak dengan yang lain. Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa mahar seorang wanita yang paling baik adalah aisaruhunna mahran. Wanita yang paling utama, yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling mudah maharnya. Saya katakan mudah di sini ya, karena dalam bahasa harga itu aisar, bukan arkhos, bukan paling murah, tapi paling memudahkan. Namun terkadang demikian, calon mempelai laki-laki tidak hanya menyiapkan mahar biasa, tapi juga biasanya menyiapkan uang dapur. Nah, ini juga mungkin menjadi suatu pertimbangan ya untuk nanti disepakati antara dua keluarga untuk dibicarakan mungkin konsep pernikahannya seperti apa, apakah yang besar atau yang sederhana, atau yang pakai adat apa, kemudian tempatnya di mana, berapa lamanya, itu perlu dibicarakan dengan baik. Jangan sampai niat yang baik, niat yang mulia terganjal gara-gara hati. Pernah ada pengalaman ya di kampung kami dulu, ini termasuk masih saudara saya juga. Jadi si laki-laki dan perempuan ini sudah saling mencintai lah katakan, sudah khitbah juga, tinggal pembicaraan pernikahan saja. Waktunya sudah ditentukan, sudah disetujui waktunya, tapi yang tidak disetujui itu atau tidak ketemu titik temunya itu di masalah uang dapur sebenarnya. Kalau mahar sederhana ya, biasanya kalau di kampung-kampung kan mahar seperangkat alat sholat atau Al-Quran gitu. Cuma yang nggak ketemu di titik temunya itu adalah di uang dapur. Jadi si laki-laki hanya sanggup memberikan sekian, sementara dari pihak keluarga wanita meminta sekian. Gitu. Jadi si laki-laki ini tidak sanggup untuk memberikan uang dapurnya. Sampai-sampai, ya mohon maaf, kata si keluarga perempuannya, kalau nggak segitu, nggak usah nikah sekalian. Nah, mau gimana lagi, memang tidak mempunyai kemampuan. Akhirnya apa? Tidak jadi nikah. Karena apa? Gara-gara uang dapur itu. Gitu lah. Tidak jadi nikah. Ya alhamdulillah walaupun demikian saudara saya sekarang sudah menikah ya, sudah mempunyai 2 anak, dan saya nggak tahu apakah si perempuan ini sudah menikah apa belum. Tapi jangan sampai hal semacam ini menjadi halangan untuk sesuatu yang baik untuk disegerakan. Ini pun yang menjadi kritik cukup keras ya di kalangan ulama Mesir, karena gini, ketika saya di sana, saya mengetahui bahwasanya kebiasaan orang-orang Mesir itu ketika mau menikah, biasanya sang calon suami dibebankan. Bukan dibebankan di maharnya ya, tapi apa yang harus dia miliki sebelum menikahi seorang wanita. Biasanya dibebankan paling tidak memiliki yang namanya kendaraan. Kalaupun tidak memiliki kendaraan, paling tidak memiliki yang namanya rumah. Dan rumah di sana itu sangat mahal sekali gitu. Sangat mahal sekali. Secara ya, Mesir itu kan sebagian besarnya padang pasir. Yang dipakai untuk kehidupan itu sekitar ya mungkin 4-5% dengan jumlah penduduk yang cukup padat. Dari 4-5% itu yang dipakai kehidupan kan untuk industri, untuk pakaian dan lain-lain, termasuk pemukiman di antaranya di situ. Maka rumah di Mesir itu bukan melebar. Kalau kita kan biasanya rumahnya melebar, tapi meninggi. Makanya seperti apa ya? Kalau bahasa kita mungkin seperti apartemen, rumah susun, itu rumah-rumahnya seperti itu harganya mahal sekali. Nah, kenapa kok orang-orang Mesir sebagian terlambat menikah? Karena mereka sibuk untuk mempersiapkan diri untuk mencari itu terlebih dahulu. Karena kalau misalkan nggak dapat itu mungkin belum diterima sama keluarga si wanita. Banyak diantaranya kalau teman-teman mungkin punya pengalaman ke Mesir atau suatu saran ke Mesir, jangan heran kalau misalkan ada laki-laki, perempuan, sama anak kecil itu seperti kakek, kemudian ibu sama cucunya, padahal itu sebenarnya suami istri sama anaknya gitu. Karena memang kebanyakan laki-laki di sana telat menikah, tidak semua memang, tapi karena adat yang seperti itu sehingga membuat mereka bersusah payah untuk mempersiapkan diri untuk
menghadapi jenjang pernikahan. Ini pun yang selalu digaung-gaungkan oleh beberapa ustadz kita, beberapa ulama kita, bahwa jangan mempersulit untuk yang namanya pernikahan. Karena pernikahan itu merupakan ibadah, maka jangan dipersulit. Baik dari pihak si calon pengantin maupun dari pihak si calon mertua atau orang tua itu sendiri. Nah, ini mungkin nanti perlu dikomunikasikan ya dengan para orang tua, atau mungkin yang di sini ada orang tua juga nanti perlu saling berkomunikasi. Sebenarnya nikah itu sederhana, jangan dibikin ribet gitu. Namun tetap butuh persiapan untuk pernikahan. Paling enak itu ketika ketemu calon besan yang sama-sama paham, sama-sama ngerti, sama-sama mampu ya silakan. Kalau misalkan ada yang nggak mampu ya toleran. Kalau misalkan sama-sama nggak mampu ya sama-sama memahami lah, paling enak seperti itu. Makanya ini penting juga kembali kita sampaikan, di antara bentuk pertimbangan pernikahan adalah lihasabiha, karena faktor keturunannya seperti apa. Insya Allah kalau keluarganya baik itu nggak neko-neko ya. Walaupun keluarganya kaya raya tapi baik, itu insya Allah nggak neko-neko, nggak mungkin sesuatu yang banyak, sesuatu yang berlebihan atau memberatkan. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke masalah pernikahan. Nikah itu sendiri ya, nikah atau az-zawaj itu adalah suatu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kita semua, untuk manusia. Tadi disebutkan dalam tilawah bahwasanya Allah telah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Dan Allah juga telah mensyariatkan nikah ini bukan cuma pada zaman Nabi Muhammad, tapi sejak zaman dahulu kala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam tidak sendirian. Allah berikan zaujaha. Allah berikan pasangannya ya, yang diambil dari jenisnya sendiri. Maksudnya apa? Dari jenis manusianya itu sendiri. Makanya ini merupakan suatu dalil bahwasanya manusia ya hanya boleh menikah dengan manusia lagi. Tidak boleh menikah dengan jenis yang lain. Maksud jenis ini adalah jenis makhluk yang lain. Contohnya misalkan menikah dengan binatang, atau menikah dengan benda, atau menikah dengan yang namanya makhluk gaib, itu nggak boleh seperti itu ya. Karena banyak fenomenanya seperti itu. Contoh, mohon maaf ya, di India saya lihat beberapa kali ada video orang itu menikah dengan hewan gitu. Kadang menikah dengan anjing, kadang menikah dengan kambing gitu. Ada juga yang sempat viral beberapa waktu yang lalu di Prancis itu ada orang menikah dengan menara Eiffel, dengan benda. Bahkan di Jepang itu lagi rame-ramenya orang menikah dengan apa sih, bantal yang ada gambar apa, kartun anime apa-apa gitu kan. Jadi bukan dengan jenisnya sendiri. Yang repot itu di Indonesia banyak orang yang mengaku menikah dengan bangsa jin. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena perintahnya min jinsikum gitu, dari jenis kalian. Maksudnya apa? Manusia ya sama manusia, hewan ya hewan gitu kan. Makhluk gaib ya kalaupun menikah dengan makhluk gaib lagi, katakan seperti itu. Maka pernikahan ini memang suatu syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, pernikahan ini tergantung dari sebabnya. Nanti hukumnya itu tergantung dari sebabnya. Oke, fine. Dalam Islam, menikah itu adalah syariat. Namun, lagi-lagi, ini tergantung dari kondisi si orang tersebut. Hukumnya menyesuaikan dengan kondisi orang tersebut. Nikah itu bisa hukumnya wajib loh. Kapan itu terjadi? Ketika dia tidak mampu untuk menjaga dirinya dari kemaksiatan, dari perzinahan, dan memang dia mampu untuk menikah. Ketika dia tidak menikah, maka dia akan terjerumus ke dalam kemaksiatan, ke dalam perzinahan. Maka wajib hukumnya untuk menikah dengan alasan untuk menghindari keharaman. Yang sunnah adalah ketika dia secara keamanan dia aman untuk terjerumus ke dalam perzinahan, tapi memang dia sudah mampu untuk menikah, maka dianjurkan untuk segera menikah. Itu disunahkan. Namun begitu juga dengan hukum yang lain ya, nikah itu bisa juga jatuh ke dalam keharaman. Ketika dia tidak mampu untuk menikah, secara keamanan sebenarnya dia aman untuk terjerumus ke dalam perzinahan, dan ketika dia menikah dia akan menzalimi pasangannya, maka dia haram. Betul, ada hadis yang mengatakan an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Cuma gini ya, perlu difahami kata sunnah itu maknanya banyak sekali. Sunnah itu bukan cuma sunnah yang kita tahu saja, sunnah itu maknanya banyak. Sunnah itu bisa artinya siroh itu artinya perjalanan hidup. Sunnah itu juga bisa artinya keputusan, contoh sunnatullah gitu ya, ketetapan Allah. Atau sunnah itu juga bisa berarti sesuatu yang dianjurkan. Ini lawannya makruh. Sunnah juga bisa jadi lawannya bid'ah. Kalau sunnah itu ada tuntunan, kalau bid'ah nggak ada tuntunan. Namun
Sunnah juga itu bisa berarti apa? Bisa berarti jalan hidup. Nah, yang dimaksud dengan an-nikahu sunnah di sini menurut para ulama adalah nikah itulah jalan hidup yang Nabi tempuh. Maksudnya apa? Nabi memilih untuk menikah. Barang siapa yang tidak suka dengan jalan hidupku, maka bukan bagian dari golonganku. Maka di sini pun para ulama mengatakan, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nahyan syadidan aid tabatul. Rasul itu melarang keras bagi siapapun yang ingin apa kalau bahasanya? Kalau laki-laki itu membujang seumur hidup gitu loh. Kalau laki-laki kan membujang, ya bujangan kan. Kalau perempuan apa ya? Ya pokoknya menjomblo seumur hidup tidak mau menikah sama sekali itu dilarang sama Rasulullah SAW dengan larangan yang keras. Ini menunjukkan bahwa nikah itu disyariatkan, namun lagi-lagi nikah itu adalah tergantung kepada kondisi orang tersebut. Maka ketika seseorang sudah mampu untuk menikah, sudah mampu untuk berkeluarga, perintahnya fal yatazawwaj. Man istata'a minkum ba'ah fal yatazawwaj. Kata ba'ah di sini itu adalah diartikan sebagai al-waqtu. Waktu itu adalah al-jima atau berhubungan suami istri. Artinya ketika seseorang sudah mencapai fase kedewasaannya, sudah mampu secara fisiknya, apalagi sudah mampu secara mentalnya, maka dia disyariatkan untuk menikah. Fal yatazawwaj. Yang mampu. Kenapa? Fa'innahu abghadu lil basar wa ahsanu lil farj. Dia lebih bisa untuk menjaga pandangan dan juga untuk menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, bagi siapa yang belum mampu untuk menikah, baik secara fisiknya, secara finansialnya maupun secara keilmuannya, fa'alaihi bisyam, maka hendaknya dia itu berpuasa. Kenapa? Fa'inna lahu alaihi ja'an. Sungguh yang namanya puasa itu sebagai perisai gitu ya. Karena puasa itu kan sejatinya atau hakikatnya al-imsak, menahan diri dari berbagai macam dosa dan hawa. Oke, kita masuk ke dalam fikih pernikahan. An-nikah wa al-aqd ya. Akad. Akad itu apa? Akad itu adalah ikatan, simpul. Makanya akidah itu kan simpul yang kokoh. Jadi akdun nikah adalah ikatan untuk pernikahan. Nah, dalam akad nikah itu sendiri itu terjadi karena ada beberapa rukun-rukunnya atau ada rukun-rukun yang harus terlaksana dalam pernikahan itu sendiri. Nah, rukun-rukun ini kan tentu dibarengi dengan syarat-syaratnya ya. Rukun yang pertama adalah al-muta'aqidaini. Kedua, mempelai. Syarat kedua mempelai ini apa? Yang pertama, syarat keduanya adalah mereka itu adalah seorang yang berakal, tidak gila. Kemudian mereka itu adalah bukan mahram, karena tidak boleh menikah di antara mahram. Namanya juga mahram kan tidak boleh untuk menikah. Saya katakan mahram ya, bukan muhrim. Ini banyak yang salah kaprah. Gitu. Ada perbedaan antara mahram dan muhrim. Kadang-kadang orang, jangan dekat-dekat, bukan muhrim. Atau belum sah, belum muhrim. Lah, memang bukan muhrim gitu. Karena muhrim itu adalah orang yang berihram untuk haji maupun umroh. Namanya muhrim. Kalau yang nggak boleh menikah, namanya mahram. Gitu loh. Oke, jangan salah kaprah lagi ya. Jadi mahram itu yang tidak boleh dinikahi. Kalau muhrim itu yang lagi berihram untuk umroh maupun jadi syaratnya adalah mereka sama-sama berakal, jelas, tidak boleh ada yang gila di antara mereka, masih hidup, kemudian juga mereka bukan mahram. Kemudian untuk syarat Islam itu disyaratkan untuk mempelai laki-laki. Artinya seorang laki-laki itu harus beragama muslim. Kalau perempuannya non-muslimah, misalkan dia beragama non-Islam dan hanya diperbolehkan ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, itu masih diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah seorang laki-laki muslim menikah dengan musyrikah. Siapa itu musyrikah? Selain ahli kitab atau selain Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau seorang muslimah, seorang wanita disyaratkan, seorang laki-laki disyaratkan menjadi seorang muslim. Tidak boleh laki-lakinya itu non-muslim. Katakanlah seorang muslimah menikahi laki-laki non muslim, entah dia itu musyrik atau ahli kitab, tetap tidak boleh. Syaratnya seperti itu. Ya. Nanti kalau ada yang tanyakan terkait dengan menikahi ahli kitab, nanti bisa tanyakan. Kemudian kedua calon mempelai ini, mereka dalam keadaan bidul ijbar, tidak terpaksa untuk menikah. Karena yang namanya
Pernikahan itu merupakan suatu pilihan berdasarkan kesadaran. Kemudian ada rukun yang kedua. Rukun kedua itu adalah wali. Ya, ini mungkin seperti sampai ditanyakan di pertemuan yang lalu tentang wali itu siapa sih sebenarnya? Wali itu adalah yang berhak untuk mewakili. Siapa yang diwakili? Si perempuan. Kalau laki-laki nggak butuh wali, ya. Laki-laki itu menikahkan dirinya sendiri. Makanya nanti untuk ijab kabul itu kan laki-laki yang berbicara. Sementara yang kabulnya, yang ijabnya itu adalah dari pihak wanita dan itu diwakili. Jadi yang mewakili si wanita. Siapakah wali itu? Yang pertama jelas wali nasab. Ya. Wali nasab itu adalah orang yang berkaitan nasab dengan si wanita. Yang paling berhak adalah ayahnya. Ayah apa maksudnya? Ayah kandung. Sekali lagi ayah kandung, bukan ayah tiri, bukan ayah angkat. Apalagi ayah-ayahan. Ya. Jadi yang pertama yang paling berhak adalah ayah kandung. Ayahnya nggak ada, bagaimana? Maka selanjutnya itu ayahnya ayah. Atau kalau bahasa kita apa ya? Kakek. Kakeknya nggak ada, ini kalau kakek nggak ada, mungkin bapaknya kakek kan kemungkinan udah nggak ada ya. Maka nanti ke samping kanan, maksud samping kanan itulah ke saudara. Jadi saudara kandung dulu dari si mempelai wanita atau saudara kandung seayah. Kalaupun nggak ada, nanti berarti anaknya saudara kandung si mempelai wanita atau anaknya saudara seayah si wanita. Kalaupun nggak ada juga, nanti ke samping kiri, yaitu siapa? Pamannya atau saudara laki-laki kandung dari si ayah. Kalau ternyata pamannya nggak ada, berarti nanti ada paman dari pihak bapak, saudara laki-laki sebapak ya bagi si ayah, si perempuan ini pamannya. Kalau nggak ada nanti anaknya, kalau nggak ada cucunya, seperti itu. Kalaupun nggak ada juga, maka nanti jatuh kepada wali hakim. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-hakimu waliyun liman waliya lahu. Seorang hakim itu bisa menjadi wali bagi siapapun yang tidak mempunyai wali. Seseorang dikatakan tidak mempunyai wali karena memang betul-betul tidak mempunyai sanak famili, atau walinya mungkin ada, cuma tidak berkemampuan untuk menjadi wali. Karena faktor sakit, faktor jarak. Kalau jarak dalam mazhab Syafi'i itu minimal jarak safar ya, jauh misalkan gitu ya. Atau memang dia sedang umroh, sedang haji, atau seorang yang murtad ya, karena wali itu disyaratkan seorang muslim ya. Itu pun tidak bisa untuk menjadi seorang wali. Atau misalkan walinya ada, sehat, tapi kemudian karena merasa tidak mampu, grogi, akhirnya mewakilkan kepada wali hakim. Kalau bahasa kita sih penghulu biasanya. Makanya biasanya penghulu itu akan nanya, Bapak mau menikahkan sendiri langsung anak Bapak atau diwakilkan kepada saya? Gitu. Kalau menikahkan langsung berarti antara si calon mempelai laki-laki dengan si wali langsung. Tapi kalau misalkan diwakilkan berarti nanti diwakilkan oleh si penghulu itu sendiri. Dan itu tidak jadi masalah. Nah, ada rukun yang lain juga yaitu yang namanya saksi. Nah, syarat saksi ini yang pertama adalah dia itu seorang muslim. Sama seperti wali ya, sama-sama harus muslim. Yang kedua, dia itu harus 2 orang. Jadi nggak boleh 1. Jadi 2 orang, dua-duanya harus muslim, kemudian dua-duanya adalah baligh, dua-duanya adalah aqil, laki-laki, berakal, balik, dan juga adil. Apa yang dimaksud dengan adil? Adil itu tidak terkenal dengan perbuatan-perbuatan fasiknya. Dia terkenal dengan suka melakukan kemaksiatan maupun perbuatan tercela dan dosa besar yang lain. Jadi ini syarat dari saksi. Nah, saksi ini memang biasanya itu bisa dari pihak keluarga atau pihak orang lain nggak jadi masalah. Yang penting saksi ini mampu untuk menyaksikan dan mampu untuk menentukan ini sah atau tidak. Dan berarti si saksi ini pun harus mengetahui sah tidaknya ijab kabul itu seperti apa. Maka mohon maaf ya, jangan sembarangan pilih saksi. Oke, katakan dia seorang pejabat. Oke, katakan dia orang terkenal. Tapi dipastikan terlebih dahulu dia mampu nggak untuk menjadi saksi. Karena keabsahan dari akad nikah itu sendiri tergantung dari si saksi ini menyatakan sah atau tidak sebenarnya nanti. Yang jangan yang sah dibilang nggak sah, yang nggak sah dibilang sah, ini yang repot gitu ya.
Jadi rukun yang pertama adalah dua mempelai, rukun yang kedua adalah wali, rukun yang ketiga adalah saksi. Nah, rukun yang keempat ini disebut sebagai silghah. Silghah itu adalah ungkapan ijab dan qabul. Ijab itu adalah kalau bahasa kita itu menawarkan ya. Menawarkan apa bahasanya? Kalau bahasa kita memaparkan. Nanti qabulnya itu adalah menerima atau enggak tawaran tersebut. Nah, ijab ini dari siapa? Dari si wali yang mewakili si wanita. Sedangkan kalau qabul ini dari pihak si laki-laki calon mempelai pria. Jadi ada syaratnya juga ya dalam ijab qabul ini. Yang pertama, ijab qabul ini adalah dengan bahasa yang sama-sama dipahami oleh yang ijab maupun yang qabul. Baik dari pihak wali maupun dari pihak suami atau calon suami mempelai laki-laki. Dan ini tidak disyaratkan dalam bahasa Arab ya, walaupun ada yang mengatakan bahwa sebenarnya kalau sama-sama paham bahasa Arab maka dengan bahasa Arab sebenarnya tidak. Kan? Walaupun iya lebih baik pakai bahasa Arab. Cuma kalau tidak pakai bahasa Arab pun nggak jadi masalah sih. Yang penting sama-sama paham. Kalau ternyata di antara mereka ada yang tidak bisa berbicara ataupun bisu, maka mereka boleh menggunakan bahasa isyarat atau bahasa tulisan yang sama-sama dipahami oleh kedua belah pihak. Jadi inti dari sila ini adalah bagaimana dalam pengucapannya itu sama-sama dipahami. Kemudian juga dalam prosesi pengucapannya itu harus yakin. Maksud yakin itu tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh ada jeda waktu untuk pikir-pikir ulang. Makanya biasanya setelah dikatakan tunai, saya nikahkan saudara dengan putri saya, Fulanah binti Fulan, dengan mas kawin, bla bla bla, dibayar tunai, langsung dijawab. Makanya ada syarat yang namanya al-muwalah. Jangan sampai orang itu mikir-mikir dengan jeda waktu yang memungkinkan untuk tidak jadi mengambil keputusan. Jadi misalkan tunai diem dulu gitu mikir-mikir dulu, itu malah jadi nggak sah nantinya. Makanya ada istilahnya mualah di sana langsung. Ketika ijab ya langsung qabul gitu loh. Nah, ini ada 4 rukun ini. Oh, rukunnya cuma 4, cuma 4. Mahar itu rukun bukan? Mahar itu bukan rukun. Namun mahar itu kewajiban dalam pernikahan. Makanya mahar itu tidak wajib disebutkan. Memang dianjurkan untuk disebutkan, namanya mahar musamma, disebutkan ketika akad. Nanti kita ada pembahasan mengenai maharnya ya, tapi untuk rukunnya ada 4 itu. Yang pertama kedua mempelai, kemudian ada yang namanya wali, ada saksi, kemudian ada juga yang namanya ijab dan qabul. Nah, oleh karena ini merupakan rukun, maka semuanya harus lengkap, tidak boleh tidak boleh ada yang satu saja kurang di antara rukun-rukun ini, maka dipastikan pernikahan tidak terjadi ataupun tidak sah. Contoh misalkan, kedua mempelai, salah satunya hilang. Rukun yang pertama nih, ada mempelai laki-laki, mempelai perempuannya kabur, yang lagi rame di media sosial ya. Perempuannya kabur tiba-tiba digantikan sama sahabatnya gitu ya. Kalau sahabatnya mau sih nggak apa-apa gitu istilahnya. Cuma kadang-kadang ada perempuan yang tiba-tiba kabur meninggalkan calon suaminya atau sebaliknya gitu. Calon suaminya kabur meninggalkan calon istrinya. Ya tidak akan terjadi pernikahan kalau seperti itu. Karena ya kan pernikahan itu antara dua orang ya. Antara dua orang yang mempunyai kesepakatan untuk menikah. Begitu pula ketika misalkan tidak ada wali. Oke, kedua mempelai ada, cuma walinya tidak ada. Tidak ada yang menjadi wali atau tidak ada yang sudi menjadi wali atau mungkin tidak ada yang berhak menjadi wali. Maka itu pun tidak sah untuk dilakukan pernikahan. Karena Rasulullah SAW bersabda, la nikah illa biwali, tidak diterima nikah kecuali dengan wali. Begitu pula misalkan ada dua mempelai, ada wali, cuma nggak ada saksinya, nggak ada dua orang saksi. Itu pun tidak sah. La nikah illa syahidai adlin, kata Rasul. Tidak terjadi pernikahan kecuali dengan disaksikan dua orang saksi yang adil itu. Dua orang yang muslim, balik, berakal dan juga adil. Begitu pun kalau misalkan tidak ada silghah dan ijab qabul. Kedua mempelai ada, walinya ada, saksinya ada, tapi diam-diaman aja gitu, nggak ada ijab qabul, ya nggak nikah kalau seperti itu. Yang lebih repot lagi, ada wali, ada saksi, siap nikah, tapi nggak ada pengantinnya, ya repot. Ya mas wali sama saksi nikah kan nggak mungkin, ya. Jadi yang namanya mahar itu bukan rukun nikah. Makanya misalkan gitu ya, ada kejadian maharnya ketinggalan,
itu masih tetap sah gitu loh nikahnya. Atau maharnya dengan mas kawin seperangkat alat make up dibayar ngutang atau dibayar nyicil itu boleh gitu loh, boleh. Karena mahar itu tidak wajib ada ketika yang namanya ijab kabul. Memang dianjurkan ada langsung biar selesai sekalian. Tapi kalau misalkan nggak ada pada waktu itu pun masih tetap sah ya itu untuk mahar. Karena mahar ini akan berlaku setelah yang namanya ijab dan kabul. Mahar ini adalah kewajiban nikah yang diberikan oleh sang suami kepada sang istri. Wa atuhunna shadaqatihinna nihlah. Wa atun nisa shadaqatihinna nihlah. Berupa pemberian kalau dalam Al-Qur'an itu. Berupa apa ya? Kalau bahasa kita nihlah itu ya pemberian berupa apa? Berupa hadiah yang memang diberikan secara wajib dari seorang laki-laki kepada seorang wanita selaku seorang istrinya. Maka dikatakan mahar ini adalah hak milik si istri ketika telah terjadinya ijab dan kabul. Kalau misalkan sudah menjadi mahar tam, kepemilikan yang sempurna dari si istri dengan dukhul biha, dengan hubungan suami istri, maka sejatinya si suami nggak boleh ganggu harta mahar ini. Karena sudah menjadi hak istri, misalkan maharnya uang 10 juta, sudah menjadi hak milik istri dengan bergaul dengan. Maka ketika si suami ingin mempergunakan uang 10 juta ini, itu harus sepengetahuan dan seizin si istri. Karena itu bukan uangnya lagi, itu uangnya si istri. Termasuk menggunakan mobil yang jadi mahar, rumah, ataupun apa, itu sudah menjadi hak istri. Tidak boleh diganggu-gugat sama suami, kecuali dengan izin dari si istri. Itu yang namanya mahar. Dan untuk mahar, tidak ada batas minimal maupun maksimalnya. Walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta kepada seseorang untuk mencari sesuatu ya untuk jadikan mahar. Jadi ceritanya ada seorang wanita itu menghibahkan dirinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun Nabi kurang menyukai wanita tersebut. Terlihat dari raut wajahnya. Kemudian seorang sahabat berkata, wahai Rasulullah, kalau engkau tidak mau dengan wanita ini, aku saja yang menikah. Maka dikatakan kepada si wanita, dia pun menyetujuinya. Akhirnya diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau punya apa? Sebentar Rasul, aku cari di rumah. Nyari di rumah untuk jadikan mahar. Kita nggak punya apa-apa. Ada lagi Rasul nggak ketemu apa-apa. Kata Rasul, irtamis walau khataman min dhahab. Carilah walaupun cuma sekedar cincin dari besi. Maksudnya apa? Murah juga nggak jadi masalah gitu. Yang penting ada sesuatu yang diberikan bermanfaat. Bahkan sahabat tersebut ketika tidak punya apa-apa, Rasul nanya, kamu punya sesuatu nggak dari Al-Quran? Punya, wahai Rasul, surat ini, surat ini. Jadikan itu sebagai mahar. Maksudnya apa? Mahar itu tidak mesti bentuknya benda, ya. Apapun boleh. Yang penting bermanfaat untuk si wanita. Kalaulah maharnya itu kalimat syahadat ya nggak jadi masalah. Atau maharnya itu bacaan Al-Fatihah juga nggak jadi masalah. Atau bacaan Quran juga nggak jadi masalah. Atau berupa jasa juga nggak jadi masalah. Yang penting bisa bermanfaat. Itu ya, jadi tidak ada batas minimalnya. Tidak ada juga batas maksimalnya, silahkan saja. Yang penting tidak terlalu memberatkan, terutama untuk ke calon mempelai laki-laki. Karena gini ya, tadi kita sampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, wanita yang paling mulia, wanita yang paling baik itu aisaruhunna mahron. Maharnya yang paling mudah. Lagi-lagi saya katakan paling mudah, bukan paling murah. Ya. Mungkin murah, tapi sulit itu nggak bagus juga. Maksud murah di sini secara harta mungkin murah. Contohnya misalkan gini, mahar saya nggak usah mahal-mahal mas, mahar saya cuma hafalan 30 juz. Itu bukan perkara yang mudah loh, apalagi bagi yang belum hafal 30 juz. Makanya mahar itu yang memudahkan. Kalau yang memudahkan itu biasanya murah, ya sudah murah-murah saja nggak jadi masalah. Gitu. Tapi memang murah atau mudah ini dikembalikan kepada siapa? Kepada calon mempelai laki-laki. Kadang mungkin menurut si wanita muda, bagi si laki-laki sulit, atau sebaliknya bagi si laki-lakinya bagi wanitanya itu mungkin mahal, bagi si laki-laki mudah kok, gampang seperti itu, murah, tidak jadi masalah. Yang penting sesuai dengan kesepakatan saja. Cuma gini ya, satu sisi si wanita memang dianjurkan untuk meminta mahar yang memudahkan. Artinya yang murah-murah saja lah biar nggak terlalu sulit. Sisi yang lain, si laki-laki dituntun untuk memberikan mahar terbaik. Jadi ada apa ya? Ada korelasi ya. Satu sisi si wanita diminta untuk maharnya yang mudah-mudah saja diturunkan,
Tapi sisi yang lain, si laki-laki dianjurkan untuk memberikan mahar terbaik. Jadi ada sesuatu yang sangat luar biasa di sini, tidak saling memaksakan, tapi berusaha untuk memberikan yang terbaik. Itu untuk mahar ya. Itu untuk mahar. Kemudian untuk mahar ini sendiri, ini diberikan kapanpun. Yang penting bisa dipergunakan oleh si wanita ketika membutuhkan. Dan ketika misal ya terjadi perceraian sebelum terjadinya hubungan suami istri, maka si wanita berhak mendapatkan setengah dari mahar. Setengah dari mahar. Tapi kalau misalkan perceraian tersebut terjadi setelah hubungan suami istri, maka si wanita tersebut berhak untuk mendapatkan sepenuhnya mahar. Nanti mahar dibagi lagi ya, ada mahar musamma atau mahar misal. Mahar musamma itu yang disebutkan langsung ketika akad, ditentukan. Kalau mahar misal itu nggak disebutkan ketika akad gitu. Tapi nanti dikembalikan kepada misal. Misal seperti contohnya atau senilai dengan mahar keluarga. Biasanya mahar ibunya, mahar kakaknya, bibinya, dan seterusnya. Ya. Nah itu mungkin untuk pernikahan dalam fikih Islam. Saya tidak membahas banyak-banyak ya terkait dengan pernikahan. Untuk kewajiban suami istri nampaknya sudah banyak dibahas. Atau misalkan masalah talak, walaupun sebenarnya ini masuk masalah pernikahan, cuma pembahasannya cukup banyak ya. Kalau saya jelaskan sepertinya tidak akan selesai. Jadi saya lebih memilih untuk mari kita berdiskusi saja. Kalau misalkan di antara teman-teman ada yang punya persoalan atau mungkin punya pertanyaan terkait dengan nikah, pranikah maupun pasca pernikahan, saya berikan kesempatan untuk diskusi. Saya kembalikan kepada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ustadz Alif atas penyampaian materinya. Sangat tepat waktu yang diberikan sehingga ada waktu yang lebih leluasa untuk berdiskusi. Silakan kepada rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya atau berdiskusi. Silakan. Ya, silakan Mbak Khairul Hawani. Silakan. Silakan. Pertama, apa Kak terdengar? Suaranya terlalu kecil. Ya, ini udah cukup kuat. Ya, lebih baik. Silakan. Yang pertama itu bagaimana jika calon istrinya itu ternyata kan ada misalnya ada nama dia punya banyak nama gitu misalnya, atau misalnya misalnya saya kalau misalnya nama misalnya ada si A nama di ijazahnya misalnya Irunisa bla bla bla, terus nama kecilnya ada nama lainnya gitu. Nama yang mana yang baik digunakan, terus bagaimana jika sang suami salah sebut nama dalam kabul, apakah sah gitu? Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah sebelum menikah itu saat ta'aruf kita wajib mengungkapkan semua misalnya kekurangan kita gitu, aib kita, bukan aib sih ya, kekurangan kita gitu. Baik, cukup dulu ya. Baik, ada 3 pertanyaan ini, Ustaz. Yang pertama terkait dengan punya beberapa nama, mungkin alias begitu atau bagaimana ya? Sebaiknya dipilih yang mana? Yang kedua, salah sebut nama saat tadi ijab kabul, kemudian saat ta'aruf apakah wajib untuk menyampaikan semua kekurangan dari salah satu pihak yang berta'aruf tersebut. Betul, Oke. Yang pertama, dalam masalah akad ya, atau dalam masalah silghoh, dalam masalah ijab qabul, itu ada syarat yang namanya ta'yin. Ta'yin itu adalah penentuan. Maksud penentuan itu adalah siapa untuk siapa. Siapa anaknya siapa untuk siapa. Itu harus jelas. Apalagi misalkan
ada beberapa anak dari si ayah. Si ayah mungkin punya 5 anak perempuan, namanya mirip semua kata, gitu ya. Itu harus ditentukan. Ini yang mana yang saya nikahi? Itu atau yang mana yang dinikahkan? Anak yang pertama, yang kedua, ketiga, atau keberapa? Itu harus ditentukan. Jadi nggak bisa misalkan saya nikahkan kamu kepada salah satu anak saya, nggak bisa. Itu harus tentukan. Mau misalkan saya nikahkan kamu kepada anak pertama saya, itu sudah sah sebenarnya karena sudah diketahui anak pertama itu siapa. Harus takyin ya, harus tertentu kalau bahasa kita definite gitu. Jadi bukan yang indefinite artikel, bukan ataupun an, tapi harus yang the yang mana sih gitu loh. Bukan wife, bukan tapi the wife gitu kan. The girl yang mana, bukan a girl bukan. Jadi harus definite yang mana yang dinikah. Kemudian disyaratkan juga untuk menyebutkan apa ya kalau bahasa kita. Bukan disyaratkan sih sebenarnya, dianjurkan untuk menyebutkan nama lengkap. Untuk apa seperti itu? Sebagai bentuk kehati-hatian, jangan sampai salah. Makanya biasanya disebutkan nama lengkapnya, bin bapaknya juga nama lengkapnya. Biasanya seperti itu. Nah, ini biasanya disyaratkan untuk si ijabnya atau untuk si walinya. Misalkan, saya nikahkan putri saya yang bernama siapa gitu kan? Binti siapa kepada engkau dengan mas kawin bla bla bla, itu sebenarnya cukup. Atau misalnya seperti ini, saya nikahkan putri pertama saya kepada engkau, itu sudah cukup, karena define ya, karena tertentu gitu, sudah cukup sebenarnya. Dan untuk qabulnya sebenarnya disyaratkan atau cukup dengan mengucapkan saya terima, itu sudah cukup. Atau qabil tuh kalau dalam bahasa Arab itu sebenarnya sudah cukup sebenarnya ya, karena menunjukkan bahwa saya itu menerima apa yang tadi Bapak sampaikan, bahwa saya akan menikah dengan putri Bapak yang bernama Fulana binti Fulan anak kesekian misalnya. Itu sudah cukup. Walaupun memang ada beberapa yang mensyaratkan, jadi yang namanya qabul itu sesuai dengan ijabnya. Kalau ijabnya itu disebutkan nama lengkap, bintinya siapa, ya qabulnya juga seperti itu, disebutkan nama lengkapnya, bintinya siapa. Maka bagi yang mensyaratkan seperti itu harus tepat dalam penyebutan nama. Bagaimana kalau keliru? Bagaimana kalau salah? Kalau salah memang tidak disengaja untuk dibuat salah ya, tapi lagi-lagi karena ini suatu hubungan yang sakral, tidak bisa untuk dipakai main-main. Kalaupun salah ucap tersebut, maka hendaknya lebih baik untuk diulangi kembali sebagai bentuk kehati-hatian. Mana tahu atau dikhawatirkan malah tidak sah kalau salah sebut nama. Jadi nama apa yang paling bagus untuk dipakai? Bukan aliasnya, bukan sebutannya, tapi yang paling bagus adalah nama lengkap identitas resmi yang tercatat secara negara. Entah itu yang tercatat di akta kelahiran ataupun di kartu keluarga, di ijazah, jadi yang resmi gitu loh. Karena orang itu mungkin namanya Anu dipanggilnya beda, bisa jadi seperti itu. Nanti anggapan orang juga bisa jadi berbeda, maka lebih baik untuk menggunakan nama resminya, gitu ya. Nama lahir lah kalau bahasa kita. Kemudian untuk yang ketiga apa sih sampai lupa sih? Apa tadi yang ketiga? Oh iya, untuk ta'aruf ya, apakah harus menyebutkan aib-aib kita? Gini ya, aib itu ada dua macam. Ada aib yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan insya Allah tidak mengganggu atau tidak berkaitan dengan pernikahan kita selanjutnya atau kehidupan keluarga kita selanjutnya. Yang seperti itu tidak perlu untuk dibuka. Mohon maaf misalkan dulu nggak pernah pakai hijab misalkan, itu kan nggak perlu dibuka juga. Atau dulu pernah terjun di dunia gelap misalkan. Atau misalkan dulu pernah bandel. Atau ya pernah ini itulah yang seperti itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nggak perlu dibuka kembali. Jadi nggak perlu diungkit-ungkit kembali. Yang perlu disampaikan adalah hal-hal yang mungkin akan berdampak pada ke depan kehidupan keluarga. Contoh kekurangan misalkan saya ini matanya minus. Itu perlu disampaikan. Jangan sampai loh ditaruh nggak disebutkan matanya minus kok matanya minus misalkan. Atau saya punya penyakit asam urat. Atau saya punya penyakit apa ya misalkan diabetes atau apa atau asma misalkan. Itu perlu disampaikan. Kenapa? Jangan sampai hal-hal tersebut nanti mengganggu kehidupan keluarga yang harusnya disampaikan dan diantisipasi malah tidak disampaikan sehingga terkesan mohon maaf ya terkesannya itu penipuan gitu loh.
Padahal itu harusnya diketahui oleh pasangan, hal seperti itu. Jadi mohon maaf bahasanya gini, jangan khawatir untuk nggak diterima, kemudian kita menyembunyikan apa yang harus disampaikan, daripada kita diterima dengan penuh kebohongan. Itu lebih berbahaya. Gitu ya. Jadi ketika kita sampaikan apa adanya, maksud apa adanya itu yang udah lalu ya sudah, biarlah berlalu, nggak usah diungkit lagi. Tapi yang untuk kedepannya, kira-kira pasangan kita akan terbebani nggak dengan hal seperti ini, gitu loh. Kalau misalkan dia nggak mau kepada kita, berarti dia bukan jodoh kita, dan dia nggak mau menerima kekurangan kita, berarti bukan jodoh yang terbaik untuk kita dong. Gitu. Dan Allah akan gantikan dengan yang lebih baik lagi. Tapi kalau misalkan kita sampaikan Pak dia menerima, ya alhamdulillah, berarti Allah tunjukkan jalan yang terbaik untuk kita. Makanya jangan menutup-nutupi ketika ada yang perlu untuk disampaikan. Contoh misalkan, saya ini punya penyakitnya apanya, kalau cegukan setengah jam baru berhenti misalkan, itu kan dapat mengganggu kan dalam kehidupan keluarga, itu perlu disampaikan kalau seperti itu. Tapi kalau misalkan dulu saya pernah bandel, dulu saya pernah pakai narkoba, dulu saya pernah minum minuman keras misalnya, itu nggak perlu disampaikan lagi karena sudah, kalau kita sudah tobat ditutup sama Allah Subhanahu wa taala, nggak perlu untuk dibuka kembali. Gitu. Kalaupun suatu saat terbuka ya sudah, emang itu udah nggak pernah diungkit-ungkit lagi gitu istilah. Itu yang mungkin perlu untuk kita pahami ya dalam bertaaruf. Tidak semua harus kita buka, tapi jangan ada yang ditutupi. Maksudnya adalah ketika hal itu perlu untuk disampaikan, sampaikan, jangan tutup-tutupi. Tapi kalau misalkan hal tersebut sudah Allah tutupi, kita sudah tobat dari ini, nggak perlu disampaikan juga. Ada apa untungnya apa sih gitu istilahnya? Ya ada makan madarat nanti. Seperti itu. Ada lagi? Rasanya sudah terjawab semua ya. Baik, terima kasih. Silakan kepada rekan yang lain jika ada yang didiskusikan dengan Ustaz. Mas Irul ya. Maaf, mungkin kalau salah sebut. Silakan, Irul. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf, semoga yang saya tanyakan belum disampaikan di materi karena saya tadi telat. Mau menanyakan, misalkan ada seorang perempuan yang lahirnya mungkin lahir dulu baru menikah atau di luar pernikahan. Itu nanti untuk yang saya dengar karena nasabnya yang anak lahir di luar pernikahan ini tidak boleh mengikuti ayahnya. Jadi nanti untuk ijab kabulnya penyebutannya bin siapa? Oke. Insya Allah itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah yang kedua adalah apakah misalkan orang tuanya itu butuh untuk mengulang pernikahan kembali sehingga anak kedua, ketiga itu bisa statusnya itu memiliki nasab ayahnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, misalkan ada yang misalkan hamil dulu sebelum pernikahan, sebaiknya secara Islam solusinya seperti apa? Itu terima kasih Ustaz. Oke, langsung saya jawab ya. Untuk yang pertama tadi, memang mohon maaf yang namanya anak di luar nikah, di andil itu ya, anak di luar nikah, maksudnya adalah anak hasil zina. Kemarin tadi saya lihat video juga ada yang nyebutnya anhar, mohon maaf bahasanya kayak anak haram katanya gitu. Itu memang tidak dinasabkan kepada bapaknya, tapi dinasabkan kepada ibunya. Maka kalaupun nanti dalam pernikahan itu ya ibunya dinasabnya seperti itu. Walaupun kalau tidak salah di KUA itu kalau nggak salah disebutkan memang ada nggak ya ketentuan untuk dinasabkan kepada bapak kandungnya. Tapi memang dalam Islam tidak dinasabkan kepada bapak kandungnya ya. Karena bapak kandungnya bukan merupakan wali yang sah, karena wali yang sah itu adalah bapak kandung dalam pernikahan. Artinya dia dilahirkan dari pernikahan yang sah. Kemudian apakah bapak dan ibunya harus mengulangi pernikahan? Sebenarnya bukan mengulangi pernikahan ya, tapi memang ketika ingin anaknya mendapatkan nasab, maka bapak ibunya harus menikah secara syar'i. Bapak ibunya memang harus menikah secara sah gitu dalam syarat-syarat Islam, dalam rukun-rukun Islam. Maka memang katakanlah ketika ingin anak kedua, ketiga dan seterusnya itu mendapatkan hak perwalian,
Maka setelah anak yang pertama ini misalkan keburu lahir, maka si ibu dan bapak ini menikah. Maka anak yang dilahirkan dari pernikahan itu menjadi anak yang sah. Seperti itu. Kemudian ketika misalkan ada kasus ya, kasus kecelakaan sebelum pernikahan ini agak repot nih ya. Kalau misalkan motor, mobil kecelakaan itu kan penyoknya ke dalam gitu ya. Tapi kalau orang kecelakaan itu kan penyoknya keluar, repotnya gitu loh. Bagaimana kalau misalkan terjadi yang namanya hamil di luar nikah? Maka apa yang seharusnya atau segera dilaksanakan? Yang segera dilaksanakan adalah segera dinikahkan sebelum anak itu lahir. Karena ada ulama yang berpendapat bahwasanya ketika masih dalam kandungan kemudian dinikahi oleh yang menghamilinya, ada yang berpendapat si anak masih bisa dinasabkan kepada ayahnya kalau belum lahir. Walaupun ada juga berpendapat sekali anak zina tetap anak zina. Jadi ada yang perbedaan pendapat seperti itu. Tapi intinya harus dinikahkan kepada yang menghamili. Karena dialah yang bertanggung jawab atas anak yang dikandung, anak kandung. Bukan kepada orang lain yang berbaik hati untuk menikah dengan orang tersebut. Sebenarnya seperti itu dalam Islam. Ya. Itu mungkin. Ada lagi yang lain? Sebenarnya sudah terjawab semua ya, Mbak Ibu. Ada 3 poin pertanyaan tadi. Baik, masih ada waktu sekitar 5 menit. Silakan, ada satu pertanyaan. Oh ya, tadi sudah antri ya, Mbak Nova, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, untuk seseorang hukumnya apa ya ketika kesiapan finansial dan lain-lainnya sudah siap tapi menunda pernikahan karena faktor kayak traumatik di masa lalu, kayak misalkan jadi takut menikah karena traumatik akibat rumah tangga yang dia lihat nggak benar gitu, maksudnya tidak sesuai dengan apa yang diharapi, jadi kayak takut nikah karena faktor-faktor yang traumatik di masa lampau gitu loh, entah dari orang tua dan begitu. Maksudnya jadi trauma ya, jadi takut mau nikah, intinya begitu, Ustaz. Gimana hukumnya, Ustaz? Oke, jadi gini ya, yang namanya nikah itu butuh beberapa persiapan. Yang pertama persiapan fisik. Manistata minkumul ba'ah. Ba'ah di sini lebih kepada fisik sebenarnya. Seseorang itu mampu nggak sih secara fisik untuk menikah? Maksud fisik itu yang menggauli istrinya atau menggauli pasangannya. Yang kedua adalah kesiapan dalam hal finansial. Tadi yang saya sampaikan dalam beberapa kajian pranikah maupun dalam beberapa kelas di mahasiswa kami, yang namanya nikah itu realistis ya. Yang namanya makan itu pakai makanan, pakai nasi, pakai roti dan lain-lain, bukan makan cinta. Nikah itu nggak bisa kenyang dengan yang namanya makan cinta, walaupun saling mencintai, kalau lapar ya lapar aja gitu, harus makan. Maksudnya apa? Secara finansial pun harus siap. Ketika seseorang meminta orang lain untuk menjadi pasangannya, maka dia harus siap untuk membahagiakan pasangannya secara batin maupun secara lahirnya gitu. Kemudian yang juga perlu dipersiapkan adalah persiapan yang namanya persiapan mental ya, persiapan mental atau persiapan kedewasaan. Karena gini, banyak orang yang secara segi umur mungkin sudah dewasa atau bahkan mungkin sudah menuju tua, tapi mentalnya masih anak-anak. Masih sering marah, gampang untuk ngambek, atau misalkan apa ya, egois, selfish gitu. Jadi itu ya belum dewasa, saya katakan belum siap secara kedewasaan. Kemudian persiapan ilmu, karena lagi-lagi nikah itu kan ibadah, dan ibadah itu perlu ilmu. Karena gini ya, ilmu tanpa ibadah itu kan lumpuh. Tapi kalau ibadah tanpa ilmu, ya buta, nabrak sana sini ujung-ujungnya. Makanya 4 hal ini menjadi faktor utama dalam seseorang itu siap nggak sih untuk menikah. Kalau misalkan dia merasa belum siap dalam faktor mentalnya, misalkan takut gagal, takutnya takut gitu. Nah, hal tersebutlah yang perlu untuk disiapkan. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya bagi dia sesungguhnya nikah itu adalah sunnah sampai dia bisa untuk mempersiapkan dirinya tersebut.
Jadi di hold dulu nikahnya sampai dia mempersiapkan dirinya tersebut. Ustaz, bagaimana kalau nggak siap-siap? Maka pilihannya dua. Dia harus melangkah terlebih dahulu untuk menuju kesiapan atau mempersiapkan diri dulu baru melangkah. Gampangnya seperti itu. Karena ada yang namanya learning before doing, ada yang namanya learning by doing. Kalau saya sih lebih suka learning by doing. Maksudnya apa? Kalau kita nggak tahu sebelum kita mencoba, ya udah coba aja dulu gitu loh, sambil kita berusaha untuk memperbaiki diri, sambil kita berusaha untuk menyelesaikan apa yang kekurangan dalam diri kita. Jadi kalau misalkan takut terus, ya nggak maju-maju jadinya. Banyak orang yang nggak mau nikah, kenapa? Takut gagal. Lah, nyoba aja belum gitu istilahnya, maju aja belum. Kenapa demikian? Kenapa ketakutan tersebut, kekhawatiran tersebut? Biasanya karena kurangnya pengetahuan, sehingga dari kurangnya pengetahuan tersebut kurangnya keyakinan, gitu loh. Makanya butuh banyak belajar, butuh banyak berdiskusi, butuh banyak masukan, sehingga kesiapan-kesiapan tersebut bisa semakin kuat. Mungkin selama ini kita merasa diri kita ini belum siap, tapi ketika kita berdiskusi dengan orang lain, ternyata saya tambah yakin, tambah siap misalkan. Bisa jadi seperti itu. Makanya memang kesiapan-kesiapan ini yang menjadi faktor kunci ya dalam kelangsungan kita dalam rumah tangga, selain tentunya faktor keimanan dan mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pernikahan tersebut. Saya sampaikan dalam pernikahan ya, dari pasangan kita itu mesti ada sesuatu yang nggak kita sukai, yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya, entah sikapnya, entah kebiasaannya, dan lain-lain lah gitu. Tapi apakah hal tersebut menjadikan kita itu beralasan untuk menyudahinya, atau menjadikan suatu motivasi bagi kita untuk sama-sama saling mengisi, saling melengkapi, dan saling memperbaiki? Itu lagi-lagi kembali kepada kita, kembali kepada kedewasaan dalam diri kita, kembali kepada tujuan kita menikah itu untuk apa. Karena yang namanya pernikahan itu bukan mengumpulkan persamaan, bukan, tapi untuk melengkapi, untuk saling melengkapi kekurangan yang ada dalam diri kita. Memang nikah itu memang harus beda gitu loh. Mohon maaf ya, jenis kelaminnya harus beda kan, nggak boleh sama-sama laki-laki, nggak boleh sama perempuan. Maka kalau misalkan ada sesuatu yang berbeda dalam pernikahan, ya wajar. Bukan untuk diperlebar perbedaan tersebut, tapi untuk dicari solusinya bagaimana untuk saling melengkapi. Oke, cukup? Seperti itu. Terima kasih. Baik, sudah menjawab ya Pak Musa terkait dengan pertanyaan hukumnya. Ya. Baik, masih ada waktu dari yang disediakan oleh panitia. Silakan. Jika ada yang ingin diskusi langsung dengan satelit. Masih ada? Alvan, di kolom chat ada pertanyaan. Oh iya, sebentar. Oh iya ya, satu pertanyaan di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa saja adab yang seharusnya dilakukan setelah akad, misal sholat berdoa atau hal yang lainnya? Terima kasih. Oke. Apa saja yang sebenarnya bukan harus dilakukan, tapi dianjurkan untuk dilakukan setelah akad ya. Mungkin lebih kepada antara suami istri ini sebenarnya ya, antara suami istri ini. Yang pertama, memang dianjurkan sebelum melaksanakan yang namanya kewajiban mereka sebagai seorang suami istri atau hak mereka, dianjurkan bagi mereka untuk mandi terlebih dahulu, dianjurkan untuk sholat sunnah terlebih dahulu, untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, dianjurkan juga bagi mereka untuk mengobrol, untuk berbicara. Berbicara tentang apa? Ini kan yang namanya ta'aruf itu tidak semuanya terbuka ya. Nah, dalam obrolan tersebut itu mungkin bisa untuk disampaikan apa sih yang saya sukai, apa sih yang saya nggak sukai, apa yang saya minta, apa yang kamu minta, apa yang harus saya sediakan, apa yang ya pokoknya disepakati lah gitu ya. Terjadi kesepakatan untuk nanti dibicarakan, sehingga dalam kelanjutannya ada berkeluarga itu berdasarkan pembicaraan tersebut gitu. Jadi misalkan saya minta kamu nggak ke sana, saya minta kamu ini, dan seterusnya. Jadi disepakati hal semacam itu, ya. Ya mungkin berkaitan selanjutnya dengan urusan ranjang sebagaimana sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan membaca doa terlebih dahulu dan lain-lain. Nanti ada pembahasan khusus mengenai hal tersebut. Namun demikian memang sebaiknya ada pembicaraan ya yang lebih intens atau lebih mendalam
di antara pasangan suami ataupun istri tersebut tentang keluarga ini nanti seperti apa atau arah kedepannya seperti apa. Itu perlu disampaikan, termasuk misalkan saya tidak suka hal ini, saya suka hal ini, itu biar lebih mengenal lagi ya bagi yang mungkin belum tersampaikan di dalam ta'aruf. Karena lagi-lagi ta'aruf itu kan biasanya lebih kepada bahasa tulisan ya, dan bahasa tulisan itu berbeda dengan bahasa lisan biasanya, atau mungkin tidak selengkap bahasa ekspresi misalkan. Maka itu mungkin perlu untuk disampaikan dalam pernikahan tentang hal-hal yang mungkin perlu diketahui oleh pasangan kita, atau hal-hal yang mungkin akan diminta oleh diri kita. Itu yang mungkin perlu untuk disampaikan ke depan. Cukup? Baik, ya, baik. Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Masih ada yang bertanya? Ada satu boleh Pak Devi? Oh ya, silakan, silakan Bu. Baik, Suci, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Sebenarnya ini titipan pertanyaan sih Ustadz gitu dari orang-orang sekitar saya gitu ya, yang belum menikah. Gitu. Kalau saya alhamdulillah belum menikah, sudah punya putra 1. Pertanyaan itu seperti ini Ustadz. Beberapa teman gitu ya, beberapa teman saya atau keluarga juga gitu. Ada yang belum menikah, tapi usianya itu sudah sangat matang gitu ya, 20 ke atas gitu ya. Nah, mereka ini tidak pernah menolak sebenarnya jika ada ikhwan, ada laki-laki yang kemudian ada niat untuk ta'aruf gitu ya. Tapi pada prosesnya itu selalu berakhir tidak jadi gitu ya, tidak jadi prosesnya menuju pernikahan gitu. Nah, pertanyaannya adalah gitu, mereka ini bertanya sebenarnya apa sih yang terjadi gitu di diri mereka ini kenapa gitu ya belum bertemu. Kemudian jikapun ada amalan apa kira-kira gitu yang bisa mereka lakukan gitu sehingga proses menuju pernikahan itu bisa lancar gitu dan bisa bertemu jodohnya gitu Ustaz. Tadi Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini biasanya ini disampaikan oleh para akhwat ya. Kenapa demikian? Karena kalau ikhwan itu tidak terlalu memusingkan masalah usia biasanya ya. Ya. Ikhwan itu semakin tua semakin matang katanya gitu ya. Walaupun saya pahami lah. Kalau akhwat itu 25 tahun ke atas tuh pasaran mulai menurun memang ya. Jadi secara usia semakin sulit untuk mendapatkan pasangan. Kemudian memang untuk secara apa ya, kesehatan reproduksi pun mungkin kalau semakin sepuh ya nanti akan semakin berkurang nanti untuk kesempatan mendapatkan keturunan dan lain. Namun demikian memang betul adanya. Terkadang memang bagi ikhwan maupun akhwat ya, cuma kebanyakan di sini akhwat sih biasanya. Banyak beberapa yang curhat ke saya pun demikian. Sebagai contoh seperti ini deh. Di saya itu sudah ada sekitar 8 atau 9 form ta'aruf ya. Dan itu semuanya akhwat. Dengan usia yang ya memang sudah 25 ke atas, bahkan ada yang 30 tahun ke atas. Faktornya banyak, karena ada yang mereka lebih mementingkan karir terlebih dahulu. Pokoknya karir dulu deh, biar mapan dulu. Pas sudah mapan, udah tinggi, ternyata nggak ada cowok yang siap untuk menghadapi wanita seperti itu, gitu. Karena merasa minder sama si ceweknya, ada yang seperti itu. Ada yang memang, apa ya, dari dulu, nyantai aja lah. Ternyata saking nyantainya sampai lupa untuk menikah. Ada yang seperti itu. Namun ada juga yang sudah beberapa kali, cuma memang gagal lagi. Kenapa bisa seperti itu? Biasanya faktor, apa ya, mohon maaf, faktor selain faktor keluarga, tapi faktor apa istilahnya gitu ya? Kriteria. Nah, kadang-kadang kriteria itu kebanyakan. Saya sampaikan seperti ini ya, semakin banyak kriteria yang kita minta, semakin sedikit pula stok yang tersedia. Gampangnya gitu sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan kriterianya nggak neko-neko, insya Allah banyak. Misalkan kriteria saya ikhwan yang soleh. Banyak itu gitu. Tapi ada yang ikhwan yang soleh, yang usia sekian sampai sekian, harus dari suku anu, penghasilan sekian, tinggal di sekian, nanti saya minta sekian, tambah banyak kriteria, tambah sulit dapat. Itu mungkin perlu perlu bukan dikoreksi sih, perlu dipertimbangkan kembali apakah kriteria saya itu
justru memberatkan kepada calon saya. Kemudian selain itu juga perlu perlu dikoreksi, bukan dikoreksi ya, lebih ke muhasabah. Selama ini gagalnya proses ta'aruf tersebut karena apa sih sebenarnya? Apa karena sikap saya yang mungkin kurang jelas, kurang tegas memberikan jawaban, atau karena mungkin kayak tadi itu ya, kriteria terlalu berlebihan, atau mungkin tuntutannya yang terlalu besar atau apa? Itu yang perlu di muhasabah ya, atau perlu dikoreksi lah. Kira-kira hal apa sih yang selama ini menjadi penghalang tersebut? Nah, yang ketiga, ini semoga tidak terjadi ya. Bisa jadi halangan tersebut dari pihak luar. Ada orang-orang yang tidak ingin kita mendapatkan kebahagiaan. Nah, ini kaitannya dengan yang namanya sihir ya, dengan dunia gaib nantinya. Ada baiknya kita minta perlindungan kepada Allah dari hal semacam ini. Coba misalkan kita itu ruqyah lah, baik di ruqyah ataupun meruqyah diri sendiri. Jangan-jangan ada orang yang hasad sama kita sehingga tidak mau kita itu untuk menikah, tidak mau untuk bahagia. Kan sering tuh dengar istilahnya cinta ditolak dukun bertindak, gitu kan? Nah, itu lebih parah, mesin ding cinta ditolak dukun beranak kan gitu ya. Jadi pakai itu kalau udah masalah dukun tuh repot gitu loh. Masalahnya adalah kita nggak tahu seperti apanya, dari mananya, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minta, kita doa, kalau perlu ruqyah deh. At least ruqyah diri sendiri lah, gitu ya. Sudah ada ayat-ayatnya, sudah ada apa aja, yang penting kita punya niat untuk membersihkan diri. Karena gini ya, orang ruqyah dia ataupun di ruqyah pun kalau dirinya nggak mau bersih, nggak mau membersihkan diri ya percuma gitu, ujung-ujungnya gitu lagi. Makanya beberapa faktor ini ya yang perlu diperhatikan, entah faktor dari diri kita maupun faktor dari luarnya, itu yang mungkin bisa menjadi suatu hal yang memberatkan untuk proses ta'aruf itu sendiri. Maka tadi saya sampaikan, kalau misalkan sudah sama-sama cocok tujuan hidupnya, maka nanti yang berbicara adalah faktor keimanan. Masalah umur tidak akan jadi masalah. Masalah finansial nggak akan jadi masalah. Masalah tampang itu nggak akan jadi masalah. Kenapa? Ketika sudah cocok berdasarkan agama, itu insya Allah nggak akan jadi masalah. Tapi itu kadang-kadang kriterianya, wah tinggi harus sekian, kulitnya harus kuning langsat, kulitnya harus putih bengkoang, kulitnya sawo matang, kulitnya biji sawo, entah apalah itu misalkan. Yang kadang-kadang bikin repot tuh, harus dari suku anu, harus dari keturunan anu. Ya mohon maaf ya, coba kita belajar dari surat Al-Baqarah ketika Bani Israel bertanya, mempersulit diri sendiri dengan kriteria-kriteria yang semakin banyak. Wah, maka kalun kan ujung-ujungnya hampir-hampir mereka tuh nggak sanggup. Ya kalau misalkan semakin banyak kriteria yang kita minta, ya lagi-lagi semakin sedikit stok yang bersih. Cukup atau ada lagi sebelum kita akhiri? Ya, baik. Sepertinya cukup menjawab ya Bu Sufi. Jadi terkait dengan kenapa dan juga sekaligus amalan yang bisa oh iya, kalau doanya nggak ada doa khusus sih ya. Nantinya doa meminta keselamatan, doa meminta kebaikan, doa meminta rezeki yang thayyibah. Kalau mau doa khusus saya kasih nih ya. Siap-siap catat nih doa supaya digampangkan jodoh. Siap-siap catat, saya sampaikan cuma sekali nih, khusus di pertemuan ini saja bagi yang belum punya jodoh. Yang sudah punya nggak usah minta lagi ya. Silahkan catat baik-baik, nggak saya ulangi. Siapkan tulisnya atau diingat-ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jodohkan saya. Doanya itu aja gampang. Oke, seperti itu. Baik, kalau Ustadz. Ustadz, mungkin terakhir Ustadz ya. Apakah boleh Ustadz Ahwat itu mengajak Ikhwan ta'aruf duluan gitu? Jadi nggak harus Ikhwan yang datang gitu Ustadz. Boleh. Ahwat mengajukan diri juga boleh gitu ya. Tapi tetap nanti berdasarkan kriteria prosedurnya, berdasarkan prosedurnya. Jadi misalkan bilang kepada pembimbingnya, Bu, saya ingin menikah dengan si Anu, misalkan. Boleh nggak? Boleh saja, silakan saja. Gitu kan, kalau yang punya keberanian seperti itu, lebih baik diungkapkan daripada diam-diam ngumpet-ngumpet ternyata Ikhwannya nikah sama temannya, kan betapa lebih sakitnya kan gitu. Ya saya sih yakin ya jodoh itu pasti bertemu lah, insya Allah bertemu.
at least bertemu ketika dia nikah sama orang lain kan, begitu tamu undangan. Makanya tinggal Pandangan ya, pilihin Ustaz. aja, kita yang nikah atau kita jadi tamu undangan gitu aja kan gitu. Iya, iya. Baik Ustadz, ini menyemangati Ustadz bagi jomblowati nih Ustadz. Ya, jadi boleh ya Mbak-mbak dengan Nggak, sesuai sebenarnya gini ya, prosedur. yang sebenarnya harus disemangat itu bukan jomblowatinya, jomblowannya ini yang saya Oh, bingung. jomblowannya ya Ustadz ya, iya Iya, betul betul. jomblowannya itu udah berani sampai ya tadi saya sampaikan ada 8 sampai 9 form yang masuk ke saya gitu. Ikhwannya nggak ada satupun ya. Jadi apa Oh. ya? Saya ketahui ada beberapa ikhwan yang secara finansial cukup, umur juga cukup, insya Allah keilmuan juga cukup. Tapi ketika saya tawarkan, kok pada nggak berani gitu loh. Bingung saya. Nah, PR Minder Ikhwan mungkin Ustaz. hobi ya Ustadz Nah, ya. itu yang repot. Apakah yang harus udah punya apa harus maju lagi kan enggak gitu. Saya kasih kesempatan kepada yang belum punya kan gitu. Baik-baik jazakallah Mungkin perlu Ustadz. sesi khusus untuk para jombloannya, Ustaz. Ini Biar yang ini peserta ini yang jombloan tandai itu. perlu sesi khusus. Baik Ustaz, sepertinya bisa kita cukupkan ya Ustaz. Tadi beberapa hal sudah disampaikan walaupun tadi materinya terkait dengan khutbah dan juga rukun pernikahan tadi, kata pertanyaan juga menarik dari topik-topik yang lain. Boleh saya simpulkan tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Alif terkait dengan khutbah ini sendiri jangan diartikan sebagai sebuah apa ya, ijab qabul atau akad itu sendiri, karena khutbah itu hanya dalam bentuk boleh diartikan sebagai janji untuk menikah, bukan pernikahan itu sendiri. Sehingga hal-hal yang dilarang oleh syariat itu tidak menjadi halal ketika orang sudah khutbah. Bahkan seharusnya perlu dijaga supaya tidak timbul fitnah seperti yang disampaikan oleh Ustadz Alif tadi sekuat mungkin, karena semakin mendekati waktu akad nikah itu semakin banyak godaan, baik godaan internal maupun eksternal. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Alif. Dan khutbah sendiri juga tidak boleh dibatalkan oleh sepihak, meskipun mungkin nanti ikhwan dan akhwat sekalian akan menemukan tawaran lain yang mungkin dinilai lebih menarik atau lebih bagus gitu ya. Tapi ketika orang sudah menentukan bahwa sudah bersepakat untuk menuju jenjang pernikahan, itu tidak diperkenankan kecuali ada alasan yang kuat dan syar'i untuk menggagalkannya. Dan dianjurkan tadi jarak khutbah dengan akad itu tidak terlalu jauh. Tadi sudah dijelaskan di situ untuk mengurangi risiko atau godaan-godaan syaitan dalam prosesnya. Adapun tadi disampaikan terkait dengan syarat-syarat akad juga sudah disampaikan dengan detail oleh Ustaz tadi ya, terkait dengan mempelainya, kemudian terkait dengan wali, saksi, dan ijab kabul itu sendiri. Saya pikir cukup sekian kajian malam ini. Kalau tentunya masih ada hal-hal lain yang akan dibahas oleh Ustadz Alif lebih mendetail terkait dengan proses-proses selanjutnya, bagaimana setelah akad dan seterusnya, silahkan siapkan waktu dan perhatian untuk mengikuti sesi-sesi berikutnya. Adapun untuk sesi kali ini kita cukupkan. Atas nama panitia penyelenggara, kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses kajian ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan mungkin sekaligus sambil persiapan untuk penutupan, rekan-rekan sekalian disilakan untuk mengisi form evaluasi ya yang sudah disebarkan oleh panitia di kolom chat ya, silakan diisi. Untuk sesi malam ini mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.